Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana kabarnya, sehat semua siang ini? Sehat, Ibu. Oke, sebelum kita memulai pelajaran, untuk kelancaran ya supaya nanti belajar kita itu berkah, kita doa dulu ya. Silahkan kepada KM Lukman untuk memimpin doa. Baik, Ibu. Siap, berdoa mulai. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih ya. Hari ini yang hadir sepertinya lengkap ya. Ada Rohaini, ada Ulfa, Lena, Farida, Meila, Desti, Lukman, ada Eli, ada Ken Dedes, dan ada Andreas. Keren, hebat, 100%, bagus. Nah ini setiap hari harus seperti ini kalau bisa, karena yang namanya absen itu penting ya. Jadi absen itu masuk ke penilaian, selain penilaian sikap, pengetahuan, keterampilan, absen juga ibu akan nilai gitu ya. Jadi diusahakan kalau tidak sakit, kalau misalkan tidak misalkan nggak pergi kemana-mana urgent, penting harus sekolah gitu ya. Oke. Nah, ya keren. Nah, sebelum, karena ini siang ya, barangkali ada yang ngantuk atau gimana nih kelasnya siang. Oke, kita nyanyi dulu mungkin ya. Kita menyanyikan lagu nasional Garuda Pancasila ya. Nyanyikan full ya. Oke, kita mulai. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukung, patriot proklamasi, setia berbantu, Pancasila dasar negara, rakyat adil sejahtera, pribadi bangsaku. Ayo maju. Oke, terima kasih tepuk tangan untuk kita semua. Ya, biar nggak ngantuk ya. Oke. Dari syair lagu Garuda Pancasila, kira-kira makna apa yang bisa diambil ya? Ada yang bisa mau menjawab? Coba siapa? Meila mau mencoba? Gimana Meila? Persatuan Kesatuan. Oh iya, keren, bagus, hebat. Kasih smile deh buat Meila tuh. Ya, keren. Nah, betul. Jadi sebenarnya ada kaitannya loh dengan pembelajaran kita hari ini, yaitu tentang pentingnya norma dan aturan. Ada kaitannya tuh, maksudnya seperti ini kan, tadi ada kalimat gini, Pancasila dasar negara gitu. Nah itu kan maksudnya berarti Pancasila itu kan sebagai aturan dalam penyelenggaraan negara kita, di mana berarti di sini ada juga aturan-aturan yang ada di bawahnya, seperti misalkan norma dan aturan ini dipakai dalam kehidupan sehari-hari kita gitu ya. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini seperti yang tadi Ibu bilang itu adalah pentingnya norma dan aturan. Nah, di mana nanti ya penilaian yang akan Ibu nilai pada pembelajaran pada siang hari ini itu adalah penilaian sikap ketika nanti berdiskusi. Kemudian ada penilaian pengetahuannya nanti melalui LKPD dan soal yang nanti akan Ibu bagikan di akhir ya. Kemudian yang ketiga itu ada penilaian keterampilan, nanti presentasinya Ibu lihat bagaimana. Jadi ada penilaiannya ada seperti itu ya. Jadi mohon untuk diperhatikan gitu. Oke. Nah, di sini Ibu akan share screen sebentar ya, ditunggu lagi proses. Jadi materinya kan tentang pentingnya norma dan aturan ya. Jadi tentang norma lah. Nah, coba
Nih, ada pertanyaan nih, kalian coba, adakah di antara kalian yang sudah tahu tentang norma sebelumnya? Coba, adakah yang sudah tahu? Mungkin Rohaini sudah tahu? Sudah, Ibu. Sudah, keren kalau sudah tahu. Tapi ternyata ada juga ya yang belum tahu. Oke, makanya nanti kita pelajari hari ini ya. Yang sudah tahu, nanti mungkin makin perluas wawasannya supaya lebih tahu lagi. Yang belum tahu jadi tahu deh ya apa itu norma. Oke, nah kita bahas dari hal yang ada di sekitar kelas kita deh. Ya, ada yang namanya tata tertib kan di kelas. Coba kalian pernah nggak dulu pas awal masuk ke kelas 7 itu dengan wali kelas kalian bikin komitmen tentang tata tertib kelas, apa yang harus dilakukan? Pernah nggak? Pernah Nah, Ibu. Pernah ya? Oke, pasti pernah. Ada yang poin 1, poin 2, ada yang cuma 5 poinnya, ada yang banyak sampai 20. Itu mah tergantung kesepakatan kelas ya. Jadi gimana caranya membuat peraturan atau tata tertib di dalam kelas. Nah, selama ini nih tata tertib yang kalian buat di kelas kira-kira sudah dipatuhi belum nih sama kalian? Coba, Lukman gimana coba? Sudah Udah mematuhi Bu, belum? sebagian. Sebagian tuh, kenapa sebagian? Harusnya bohong Ibu, semuanya. bohong. Iya nih, ya. Suka buang sampah sembarangan, Jarang Lukman. Andre juga Bu, Andre Iya. juga. Oke, nah makanya yang namanya peraturan itu kan dibuat untuk dipatuhi, bukan untuk dilanggar. Jadi seharusnya kalau kalian sudah membuat komitmen, membuat tata tertib di kelas, otomatis kan itu harus dilaksanakan. Jangan sampai tidak dilaksanakan gitu ya. Oke, nah sedikit nih Ibu akan membahas mengenai materi tentang norma itu ya. Norma itu apa sih? Nah, norma itu kan aturan ya atau ketentuan yang mengikat warga kelompok atau masyarakat yang ada di wilayah tersebut gitu. Kalau misalkan aturannya yang ada tata tertib misalkan di kelas, oh berarti untuk mengikat warga yang ada di kelas tersebut. Misalkan 7A nih kalian berarti untuk mengikat masyarakat atau kelas gitu ya, siswa yang ada di kelas 7A gitu. Nah, rules-nya berarti kalau misalkan si peraturan atau norma itu tidak dipatuhi, berarti sama dengan akan mendapatkan sanksi atau hukuman gitu ya. Walaupun kembali lagi ya, yang namanya norma itu kan ada jenisnya, ada berbeda-beda. Jadi level sanksi atau hukumannya pun pasti akan berbeda-beda. Jadi tidak akan sama. Nah, jadi tidak akan sama ya. Oke. Nah, misalkan sanksi yang paling tegas dan memaksa itu biasanya norma hukum, itu jelas biasanya ya. Jadi dibandingkan dengan norma-norma yang lain, katanya norma hukum itu biasanya lebih tegas dan memaksa gitu. Nah, kenapa sih norma itu penting gitu? Kenapa harus ada norma, Bu? Ngapain sih harus ada norma? Saya nggak mau, Bu, diatur-atur gitu. Nah, dan tidak seperti itu ya. Nah, berarti norma itu harus ada. Untuk apa sih? Nah, untuk agar hubungan di dalam masyarakat itu dapat berjalan seperti yang diharapkan. Nah, apa sih yang diharapkannya itu untuk apa? Coba Ibu pengen tanya deh ke siapa ya? Ke Eli, coba Eli. Coba kira-kira yang pertama, apa yang harus diharapkan nih dari adanya norma? Nomor 1 nih, coba apa? Agar tercipta kehidupan yang dinamis, Bu. Oke, untuk terciptanya kehidupan yang dinamis. Bisa. Oke, keren, bagus. Kasih senyum buat Eli. Ya, oke. Selanjutnya nih, yang misalkan yang lainnya. Ada apa lagi yang mau berpendapat? Apalagi sih yang diharapkannya itu dari adanya norma itu untuk apa tujuannya? Saya Bu, Ken Dedes. Iya, Ken Dedes. Apa, Ken? Mencegah benturan kepentingan antar warga, Bu. Keren, bagus nih, kasih smile, senyum, keren. Iya ya, jadi dengan adanya norma itu kan supaya tidak terjadi perpecahan gitu, bentrokan. Jadi semuanya tertib,
aman, nyaman, sejahtera gitu ya. Jadi tidak ada lagi yang saling memojokkan satu sama lain gitu ya, saling merugikan satu sama lain karena sudah ada aturannya. Gak boleh ini, kalau misalkan kayak gini itu akan terjadi hal seperti ini gitu ya. Jadi penting lah adanya norma atau aturan itu. Jadi jangan dibilang lagi nggak penting, penting banget ya. Kalau nggak ada itu kebayang dong akan seperti apa ya. Kadang kalau ada aturan aja masih ada chaos. Contohnya tuh yang ramai kasus kemarin ada tragedi Kanjuruhan Malang tuh, itu kan tragedi ya, padahal kan aturannya ada, tapi kan tetap ada miss-nya, ada pelanggaran yang terjadi itu ada aturannya. Ya, apalagi kalau tidak ada kan, ya maksudnya ya setidaknya penting lah ada aturan itu. Ya, oke. Yang ketiga itu ada membentuk akhlak atau karakter manusia. Ya, yang keempat menjadi petunjuk bagi setiap individu dalam menjalani kehidupan di masyarakat tuh arahnya harus seperti apa, harus A, B, C, D, itu ada ya, jadi sebagai petunjuk. Yang kelima, mewujudkan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara gitu ya. Jadi tanpa adanya membeda-bedakan. Jadi semua sama di hadapan hukum, itu nggak ada yang berbeda ya, jadi semuanya sama. Oke. Ibu punya, oh iya, nah satu lagi, nah jenis-jenis normanya, nah tadi kan sudah membahas pentingnya norma itu apa ya. Oke, nah sekarang jenis-jenis normanya. Ya, norma itu yang akan kita bahas hari ini, yang kebetulan nanti akan dijadikan tema permasalahan tiap kelompok, ya. Itu ada norma agama, ada norma kesusilaan, ada norma kesopanan, dan ada norma hukum gitu ya. Oke. Nah, Ibu ini ada satu video. Jadi untuk kalian nanti sebagai gambaran, sebagai bahan diskusi nanti ya di tiap kelompok, Ibu akan coba memutarkan video ya. Tolong disimak ya. Oke, stop dulu sampai di sini. Coba siapa yang mau berpendapat? Itu kan tadi ada pelanggaran ya. Nah, kira-kira menurut kalian kalau itu salah, seharusnya apa yang harus dilakukan? Coba siapa yang mau berpendapat? Saya Bu. Ya, mangga silahkan. Harusnya parkir di tempat parkir Bu, jangan parkir di tempat yang ada tanda storage tag-nya. Oke, iya. Coba ya, kita cek apakah jawaban kamu benar atau enggak. Kita cek. Nah, tuh. Betul ya. Jadi, yang namanya keren ya. Bagus untuk jawabannya. Nah, betul yang namanya parkir itu kan nggak boleh di sembarangan tempat kan, apalagi itu udah jelas ada papan pelangnya itu P garis gitu, itu nggak boleh. Jadi harus berhenti atau parkir di tempat yang sudah disediakan gitu ya, jangan sembarangan gitu ya, nanti mengganggu lalu lintas atau kalau kayak gitu mah ya. Oke, next selanjutnya. Waduh, ini, aduh, itu kakinya ke atas begitu ya. Oke, nah stop dulu. Nah, siapa? Silakan, ada yang mau berpendapat? Saya Bu. Ya, gimana? Ya itu melanggar norma kesopanan, kakinya ke atas, harusnya ke bawah Bu. Iya, harusnya kakinya ke bawah. Oke, kita cek. Nah, betul. Nah, duduk itu harus sopan ya. Jangan naik-naik ke atas, jadi duduk itu harus ke bawah. Apalagi kalau misalkan ketika di tempat umum ya. Jadi harus menunjukkan sikap yang terbaik lah gitu ya. Seperti itu. Terima kasih ya, keren tadi jawabannya. Sama ya, selanjutnya.
Waduh. Oke, silahkan siapa? Ada yang mau berpendapat? Iya Bu. Ya, Lukman. Ya tadi harusnya begitu dia nabrak orang, harusnya dia minta maaf, membantu Bu. Oke, Bukan kita cek. membiarkan. Iya. Oke, cek ya. Tuh, betul Lukman, keren. Jawaban kamu hebat. Nah, betul ya. Jadi ketika kita melakukan kesalahan itu nggak boleh lepas tangan gitu aja. Jadi harus gentle, harus bertanggung jawab. Ketika kita ada kesalahan, kita harus berani meminta maaf gitu ya. Oke, next terakhir ya. Nih, Norma agama. Oke, siapa yang mau berpendapat? Ayo, siapa? Halo? Anak-anak masih adakah? Rohaini coba. Ya Bu, harusnya menjalankan agama sesuai agamanya dengan baik begitu. Kalau waktunya sholat ya harus sholat dengan segera. Oke, kita coba cek jawaban Rohaini ya. Tuh, betul. Ya. Jadi, ketika sudah waktunya sholat, sudah waktu saatnya beribadah, harus disegerakan. Ya, jadi yang namanya sholat itu diusahakan harus di awal waktu. Jadi jangan menunda-nunda sampai akhir baru sholat. Kalau bisa di awal waktu, ya harus dilaksanakan sesegera mungkin gitu ya. Oke, nah itu bentuk-bentuk sedikit saja. Jadi arahan kalian, gambaran untuk nanti diskusi. Sisanya untuk diskusi lebih mendalamnya nanti silakan didiskusikan oleh masing-masing. Oke, kita bagi kelompok dulu ya. Supaya random aja. Jadi Ibu tidak ini. Jadi kita bagi kelompoknya dengan cara berhitung aja ya, dari 1 sampai 4 nanti diulang lagi. Dengan nanti yang dapat nomor sama itu nanti akan menjadi satu kelompok ya. Coba silakan berhitung. 1, 2, 3. Oke, ya terima kasih sudah dapat Ibu nih kelompoknya. Kelompok 1 itu ada Lukman dan Parida. Kelompok 2 itu ada Rohaini, Andreas dan Eli. Kelompok 3 itu ada Ken Dedes, Meila dan Desti. Kelompok 4 itu ada Lena dan Ulfa. Nanti kelompok 1 itu membahas tentang norma agama ya, nanti silahkan bahas lebih dalam lagi. Kelompok 2 itu membahas norma kesusilaan, kelompok 3 itu membahas norma kesopanan, dan kelompok 4 itu membahas norma hukum ya. Nah, Ibu sudah bagikan handout materi untuk menjadi bantuan kalian untuk mempelajari materi lebih dalam. Ibu sudah share materinya lewat grup WA kelas ya. Nanti silahkan sambil berdiskusi kelompok, sambil nanti dibaca juga, dan LKPD-nya juga sudah Ibu berikan ya. Jadi arahan-arahan apa yang harus dilakukan selama berdiskusi sudah Ibu simpan, sudah Ibu tuliskan di LKPD tersebut, sudah Ibu share juga di grup kelas, nanti silahkan langsung dilihat saja. Nah, sekarang Ibu bagikan room ini ya, room diskusi masing-masing. Masuk ke room diskusinya masing-masing, nanti Ibu akan masuk setiap room diskusi untuk menilai penilaian sikap dan selama diskusinya ya. Jadi silahkan untuk memulai untuk berdiskusi selama 25 menit. Silahkan. Oke, bagaimana Lukman? Lancar? Ada kesulitan? Lancar Bu, nggak ada Bu, cuman baterainya mau lowbat Bu. Aduh, segera dicaskan atau dicaskan ya. Jadi biar nggak terpotong nanti tiba-tiba mati. Oke, Rohaini gimana? Aman? Ada Aman kesulitan? Bu. Aman, bagus. Aman. Ya. Ini ya, bareng-bareng jangan bekerja sendiri. Yang namanya diskusi itu harus sama-sama ya.
Ken Dedes bagaimana Ken Dedes dan kawan-kawan? Ini ada yang nggak kerja, Bu Desti. Siapa? Desti nggak kerja, Ibu. Ya, Desti, tidak boleh seperti itu. Ini Ya, namanya Bu. kan, nggak boleh Andre ya. juga Bu, Andre. Iya, Andreas harus- tidur Bu, Andreas tidur. Aduh, jangan seperti itu. Itu berarti tidak ada tanggung jawabnya. Nanti ini ada penilaian loh, yang seperti Ibu bilang komitmennya ya. Oke. Kelompok Lena aman? Aman Bu, Aman ya. Oke, ya. Sip. Oke, Ibu, 5 izin menit ke lagi. belakang. 5 menit lagi. Bu, saya izin ke belakang ya. Iya. Oke, sudah cukup. Kembali ke room utama. Kita mulai presentasinya ya. Untuk ini supaya deg-degan siapa yang akan tampil duluan nih. Karena Ibu tidak mau tunjuk-menunjuk. Kita ini aja ya, random aja ya. Nih, ini Ibu sudah ada papan putar. Nah, Ibu akan putar. Nanti yang dapat silahkan yang presentasi duluan ya. Oke. Kelompok norma hukum. Nah, silahkan kelompok norma hukum untuk Saya Bu, ya. norma hukum ya. Siapa Lena ya? Ya, Kelompok Lena dan Silakan, Ulfa Lena. Bu. Ya, silahkan. Berdasarkan diskusi kami, norma hukum merupakan aturan yang mengatur tingkah laku manusia dalam kehidupan bernegara. Normanya dibuat oleh pemerintah dan bersifat tegas. Contohnya, membayar pajak tepat waktu, mematuhi peraturan lalu lintas, tidak melakukan Oke. perbuatan. Ya, terima Melanggar hukum. kasih Lena. Keren. Bagus, kasih bintang untuk kelompok hukum. Oke. Siapa yang mau menanggapi kelompok hukum? Coba Ken Dedes. Itu artinya kalau norma hukum norma yang paling galak ya Bu, karena ada hukuman tegasnya. Iya, gimana Lena kira-kira menurut Ya pendapat? Bu, Iya betul, betul di keren. penjara Bu, penjara Wah, Bu. iya betul. Jadi normanya itu bersifat tegas ya. Terima kasih Ken Dede sudah mau berpendapat dan bertanya. Oke, kita lanjut kelompok selanjutnya. Kelompok norma kesusilaan. Silakan. Ya, Rohaini ya? ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk pulang. Lukman, diam dulu ya. Berdasarkan hasil berdiskusi kelompok tentang norma kesusilaan, norma ini berasal dari hati nurani manusia. Norma kesusilaan mengajarkan kita untuk selalu berbuat baik sesuai dengan kata hati. Contohnya, jujur dalam bersikap dan bertingkah laku, berpakaian sesuai dengan tempat dan situasi. Oke, terima kasih Rohaini. Ya, kasih bintang untuk kelompok kesusilaan. Oke, siapa yang mau berpendapat terhadap kelompok kesusilaan? Bisa dengan pujian atau bisa bertanya, silakan. Ya Bu, saya. Ya Lena, gimana? Menyontek norma kesusilaan apa norma hukum ya Bu ya? Ya, gimana Rohaini jawabannya? Kesusilaan. Betul, pinter. Terima kasih Rohaini, keren. Lena juga keren nanti pertanyaannya ya. Oke, selanjutnya kelompok tersisa 2 ya. Oke. Norma kesopanan. Oke, silahkan norma kesopanan. Iya Bu, kelompok kami Ya. berhasil menemukan apa itu norma kesopanan. Norma kesopanan berasal dari tata krama masyarakat. Contohnya misalnya kalau mau masuk rumah harus ketuk pintu dan mengucapkan salam. Betul. Nah, oke. sanksinya sendiri adalah itu aja Bu, celaan-celaan atau pujian-pujian dari masyarakat. Oke, terima kasih kelompoknya Ken Dedes, norma kesopanan, keren, dapat bintang. Ada yang mau berpendapat, bertanya? Siapa? Masuk mana ya Bu? Gimana Meila? Norma adat masuk di mana ya Bu? Ken Dedes bagaimana? Bagaimana Ibu? Bagaimana Meila? Aku nggak dengar. Norma adat masuk mana ya Bu? Norma ada. Coba gimana Ibu Desti?
Ya Bu Desti, ya gimana coba dijawab aja. Agama. Oke. Yang lain berpendapat? Oke, cukup ya. Ya, bagus. Terima kasih untuk kelompoknya Ken Dedes ya. Nah, selanjutnya kelompok terakhir karena sudah tidak perlu diputar lagi, kelompok yang belum siapa? Norma? Agama ya? Kelompoknya Lukman, betul? Ya, silahkan. Betul, Ibu. Ya, silahkan. Ibu, tapi kok cuma sendirian, Bu? Farida ke kamar mandi nggak balik-balik, Ibu. Aduh, gimana ini? Gak apa-apa, sok coba aja dulu biar nanti. Kantin, Bu. Aduh. Saya coba ya, Bu, ya Ya, sendirian, Bu. coba ya. Ya, coba dulu. Norma agama adalah kaidah atau aturan yang bersumber pada hukum, Ibu, yaitu hukum Ya, betul. agama. Contohnya beribadah sesuai dengan keyakinan, Ibu. Oke, betul. Kasih bintang untuk kelompoknya Lukman. Ya, oke. Ada yang mau berpendapat? Oke, terima kasih Rohaini untuk pendapatnya. Ya, oke. Nah, presentasinya sudah. Itu Ibu nilai semuanya bagus, keren-keren. Terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah mau berpendapat. Oke. Nah, kira-kira siapa yang bisa menyimpulkan tentang materi hari ini? Siapa? Yo. Apa yang kita pelajari hari ini yang menurut kalian? Apa aja? Coba Lena deh. Aku mau, Bu. Oh iya boleh. Apa? Jadi? Halo? Siapa Bu? Siapa? Ya boleh, boleh. Ya boleh. Siapa? Ya. Norma adalah aturan untuk mengatur masyarakat agar bisa hidup aman, damai, dan dinamis. Oke, terima kasih Eli. Kasih senyum. Oke, terima kasih. Nah, nah kira-kira manfaat yang kalian dapatkan setelah mempelajari tentang norma ini apa nih? Kira-kira kalian merasakan apa gitu? Kira-kira ada nggak sih manfaatnya dari mempelajari ini? Kira-kira. Oh, Lena, coba Lena. Ada manfaatnya kah? Ada Bu. Apa? Ada Bu. Sekarang tidak boleh nyontek Bu. Oh, makanya. Jadi masih ada yang nyontek-nyontek tuh nggak boleh ya. Jadi ada makna yang bisa kita pelajari ternyata ya hari ini. Oke. Untuk materi minggu depan, kita akan membahas tentang materi menyeimbangkan hak dan kewajiban. Kita udah tahu kan nih norma dan aturannya itu seperti apa. Nah, sekarang nanti di minggu ke depan kita akan belajar bagaimana caranya menyeimbangkan antara hak dan kewajiban ya. Oke. Nah, Ibu sudah menyiapkan penilaian untuk hari ini, evaluasi untuk hari ini melalui Google Form ya, soalnya ada 5. Ibu sudah kirimkan ke grup WA kalian. Nanti silahkan kalian isi, kerjakan. Ibu kasih waktu 30 menit dari setelah Ibu menutup pembelajaran ya. Oke. Sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa lagi ya. Silahkan Lukman untuk menutup pembelajaran hari ini dengan berdoa. Terima kasih Ibu. Yuk teman-teman kita berdoa sebelum pulang. Berdoa mulai. Selesai beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam anak-anak tetap semangat semuanya. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum. Sore pulang. Waalaikumsalam. Oke, ya Ibu siapa? Ibu Pratiwi, waktunya 28 menit ya, nggak apa nih, lebih 3 menit. Oke, mangga, silahkan beri komentar, Ibu Ida langsung. Atau mau yang lain dulu, peserta. Ibu Ida ada, Ibu Ida? Mungkin yang lain dulu Bapak, saya Oke, sedang silahkan. ini dulu, bentar. Masukan lain silahkan, dari temannya gitu ya. Siapa berkomentar untuk Ibu Ida? Apa yang perlu diperbaiki gitu ya, yang bagusnya banyak, yang perlu diperbaiki apa dari Ibu Pratiwi, silahkan, atau komentar yang bagusnya seperti apa silahkan. Ibu Keredes,
Karena perjalanan ini. Iya, Bapak. Kalau untuk persiapan dari Ibu Pratiwi, saya rasa sudah cukup matang ya. Terlihat dari banyaknya ada smile, terus berikan afirmasi positifnya itu sudah terlihat jelas. Begitu Pak, yang paling berkesan untuk saya. Oke. Yang lainnya? Halo Bu. Sangat baik Pak, sangat bagus. Jadi bisa terinspirasi buat nanti diterapkan di kelas Pak. Oh bagus ya, gitu ya. Misalnya apa yang menginspirasinya? Tadi banyak menggunakan teknologi, terus penguatan terhadap siswanya juga banyak. Seperti itu Pak. Oke. Masih ada yang lain berkomentar? Ibu Pratiwi. Ya. Tadi ada doa, absensi, nyanyi, lagu wajib, tujuan pelajaran. Ibu juga sudah menyampaikan tentang rencana penilaian dan langkah-langkah yang akan ditempuh ya. Itu memang salah satu yang dilakukan guru di awal pembelajaran ketika membuka adalah menyampaikan pendekatan langkah yang dilakukan ketika pembelajaran. Misalnya, kita nanti kan diskusi akan apa, jadi dijelaskan disebutkan. Kemudian juga, nah ini ya tentang suaranya bagus ya. Suaranya cukup bagus, agak keras gitu ya, jelas gitu. Kemudian juga ritmenya bagus juga gitu, ritmenya bagaimana cara iramanya gitulah. Kemudian artikulasi juga jelas dan juga reinforcementnya bagus ya dengan smile begitu. Nah, persepsi juga bagus. Kemudian yang agak ini ada ya belakangan. Kemudian norma dikaitkan dengan tata tertib sekolah, berangkat dari yang konkret dulu, yang dekat dulu gitu ya, kemudian dibawa ke yang lebih luas. Bagus ya, jadi bagus, bisa dari induktif ya, dari fakta-fakta itu kemudian ditarik bagaimana norma-norma yang ada di masyarakat. Kemudian juga bagus tuh video-videonya, video-video tentang apa yang dilanggar, kemudian bagaimana seharusnya gitu, harusnya seperti apa. Misalnya yang minta maaf segala macam itu. Kemudian juga ada diskusi dan presentasi, penutup juga lengkap. Nah, ini banyak hal-hal yang apakah boleh tidak ya dalam dunia perguruan gitu ya, menggunakan kata-kata oke ya. Oke itu saya tulis mungkin ada 15 kali gitu, menghilang kata oke. Apakah ini boleh nggak dalam ini? Mungkin kalau dulu saya ketika diajar oleh ibu atau bersama-sama ngajar dengan para pembina saya gitu ya, jangan kata istilah oke gitu. Itu mungkin dunia kemarin. Mungkin dunia anak sekarang apakah boleh tidak gitu ya, cocok tidak untuk anak sekarang. Mungkin anak sekarang kerennya begitu gitu ya. Kemudian juga ada kata-kata pengen gitu ya, apa sih gitu ya, itu juga masih bahasa gaul-gaul gitu ya, bahasa pergaulan. Jadi nggak tahu ya di sekolah apakah boleh gitu, seperti itu boleh nggak penggunaan kata-kata pengen gitu ya. Kemudian juga ingin sih gitu ya, begitu ya, apakah boleh nggak dalam pembelajaran sekolah secara ini yang tahu Ibu Ida ya, dalam misalnya di supervisi gitu, apakah dibenarkan, dibolehkan, atau memang mangga wae ya, bagus lah gitu ya. Gimana Bu kalau di sekolah kata-kata oke gitu ya, ada kalau pengen ya bangga, jangan pengen ya, bahasa baku ya Bu Ibu Pratiwi. Halo, ada pandangan tentang itu, tentang istilah pengen oke gitu ya, gimana? Menurut saya Pak, saya tidak tahu boleh atau enggaknya tadinya. Sebenarnya gaya mengikuti gaya bahasa anak aja tadinya gitu. Jadi supaya terlihat lebih misal akrab gitu. Jadi tadinya seperti itu. Memang cara berbicara saya itu ketika mengajar tuh
Ya kurang lebih seperti ini gitu Pak. Iya, ya. tapi mungkin ya memang betul kata Bapak juga kalau misalnya terlalu berlebihan juga tidak baik kan kita mungkin sebagai guru juga harus mencontohkan apa namanya berbahasa EYD yang baik mungkin ya Pak. Mungkin nanti kedepannya akan lebih diperhatikan lagi. Oke, mungkin lebih dengan bahasa Inggris good gitu ya, gitu ya. Mungkin lebih bagus begitu ya. Nah, saya kira ini bagus ya tentang Ibu Pati. Memang kalau suara memang itu ya, bukan suara, kemudian juga apanya, apa itu Bu ya, headsetnya juga. Kalau Ibu Farida kan agak dalam suaranya gitu ya di headsetnya itu ya, karena mungkin pengaruh mikrofonnya gitu. Nah ini bagus kalau Ibu Farida Pati jelas gitu. Ibu Eli juga kemarin tadi bagus gitu ya. Biasanya kan kerebekan gitu ya, seperti apa namanya headset yang sudah rusak gitu. Tadi bagus. Nah ini pertahankan boleh ya, ketika nanti mungkin akan TPL kita di yang bagus supaya terdengar, tidak mengganggu orang lain ketika berbicara. Ibu Ida, mangga masukannya untuk Ibu Pratiwi. Kedua lagi ya. Baik, terima kasih Pak Rahmat. Saya mencoba untuk mereview untuk Ibu Pratiwi tadi pembukaan ketika menyapa, pengkondisian kelas, kemudian cara melihat kehadiran unik ya Bu Ibu ya, dengan menyebutkan nama-nama mereka, dan itu adalah sebuah kebahagiaan tersendiri Ibu dan Bapak kalau Ibu dan Bapak mampu menyebutkan anak-anak itu dengan hafal. Biasanya ada sebuah kebanggaan tersendiri buat anak-anak. Kemudian Ibu harus bisa membedakan arti absen dengan presensi. Absen itu artinya tidak hadir, Bu. Ya, iya. Kemudian presensi baru itu yang disebut hadir. Jadi jangan sekali-kali lagi menyebutkan nanti lihat absen ya, absen kalian. Absen itu namanya alfa gitu ya, tidak hadir. Kemudian tadi bagus lagu Garuda Pancasila dengan dimaknai dulu, ada reinforcementnya, dan kemudian dikaitkan dengan materi pentingnya norma dan aturan, itu sangat bagus. Yang saya apresiasi itu PowerPoint-nya eye catching banget, cantik sekali. Kemudian Ibu menyebutkan materinya, kemudian tapi masih ada menyebut nama ya saat anak belum ditanya tapi sudah menyebutkan nama. Contohnya tadi, Eli silakan, apa yang kamu ketahui tentang norma gitu ya. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Rahmat bahwa jangan pernah menyebutkan nama terlebih dahulu sebelum menyebutkan pertanyaannya. Kemudian tapi saya juga suka ada anak-anak diminta untuk menyampaikan ya seperti itu, dan mereka langsung interaktif. Nah, kemudian pertanyaan yang diminta apa yang mereka ketahui tentang salah satu contoh aturan, lalu kemudian diklasifikasikan pada aturan norma dan sebagainya, itu sudah bagus, sudah terlihat. Nah, kemudian pemutaran video juga sudah diminta siswa untuk menanggapi. Dan satu lagi yang saya apresiasi, TTACK-nya sudah oke. Pembelajaran HOTS-nya udah muncul, gambar juga dijadikan kuis dan sebagainya, keren. Tinggal nanti berapa senyuman dan kemudian berapa bintang yang didapat, itu seperti itu perlu disampaikan juga ya, sehingga itu memotivasi anak untuk menambah lagi. Kemudian pembagian kelompok dengan cara kebinekaan itu udah mantap sekali ya. Kemudian yang dimaksud dengan kebinekaan tadi ya, dihitung 1, 2, 3, 4, yang kelompok 1 jadi 1, 2, dan seperti itu. Kemudian pembahasan normanya juga sudah dibagi-bagi, materi diberi oleh gurunya, karena memang kalau untuk anak SMP wajar ya kalau misalnya materi diberikan oleh gurunya. Tapi kalau untuk siswa SMA itu harus mencari sendiri. Kemudian gurunya melakukan pemantauan, memberikan penilaian ya, kerja kelompoknya, prosesnya, sikapnya bagus. Kemudian papan putar dijadikan untuk pembagian untuk tampil, siswa kelihatan interaktif dan selalu diapresiasi. Sepertinya Bu Pratiwi bisa menjadi guru yang begitu menyenangkan dan guru yang begitu menghargai sekecil apapun perubahan yang terjadi pada anak.
Tadi kesimpulan juga kolaborasi siswa dan gurunya sangat keren. Intinya puas sekali saya melihatnya. Kalau untuk urusan eliminasi atau apa, sepertinya saya no untuk eliminasi, tapi yes untuk Bu Pratiwi maju terus, semakin memperbaiki pembelajaran. Wow, keren. Wow, keren. Nah gitu ya. Terima kasih Pak Rahmat. Sama-sama Ibu ya, Ibu Pratiwi, bagus ya komentar Ibu Ida. Artinya Bu Pratiwi tinggal sedikit kekurangannya ya, tinggal melanjutkan apa yang sudah baik itu dipertahankan terus. Baik Bapak Ibu, ini sudah tinggal yang belum itu 2 lagi ya.